jalan bareng, kemana-mana bareng. Itu kan mesti kenangannya ada ya. Iya. Ada. Itu susahnya di situ. Ya, bosen sama pasangannya terus ganti lagi yang lain. Gak bisa kayak gitu. Kita yang harus punya cara. Justru dari hubungan-hubungan pertemanan, persahabatan dan sebagainya itu kita bisa ngambil mutiara hikmah, pelajaran dari situ untuk kita bawa ke suatu institusi keluarga yang lebih kuat nantinya. Tadi kan Bapak juga sempat menyebutkan baiknya bagi hubungan yang toxic relationship ini kan biasa aja ya. Karena kan sebetulnya hubungan yang toxic ini kan karena mereka intens, sering ketemu, sering jalan bareng, ya kan. Nah, untuk bisa mungkin termasuk aku udah termasuk yang udah lama pernah mengalami itu lama dan itu pun susah Pak untuk Ya. bisa kembali untuk apa ya? Bernegosiasi sama dia untuk apa ya istilahnya kayak kita biasa aja jangan kayak gini gitu kan itu susah banget karena itu tadi mungkin udah ketergantungan kali ya Pak ya. Nah itu gimana Pak cara untuk diri sendiri supaya bisa ikhlas untuk apa ya, intinya sendiri lebih baik buat biasa saja itu seperti gimana caranya? Ya, efek dari hubungan yang terlalu intens itu memang tidak mudah untuk memutus ya. Ini kan kita bicara yang belum menjadi suami istri. Kalau sudah suami istri akan jauh lebih menantang lagi. Coba bayangkan kalau ternyata suami itu toksik buat istrinya atau istrinya itu toksik buat suaminya, kan nggak bisa putus gitu aja, nggak bisa menggunakan cara bercerai gitu aja. Tapi bisa juga dia harus tetap mempertahankan keluarganya. Akan lebih mudah kalau ini belum berada dalam satu institusi keluarga. Karena ya kita belum berhubungan, kita belum sah, kita bukan mahramnya. Maka sesama pelajar atau sesama orang yang sama-sama belum punya ikatan sah, ayo kita kembali kepada niatan kita berteman itu, niatan kita berhubungan ini. Kalau dalam satu tujuan tertentu, ya sudah kita batasi untuk tujuan itu saja, tidak mendalami kemana-mana. Nah, ketika sudah sepakat, oke, kita ambil jarak, disassociate, mengambil jarak, maka kita harus pandai untuk mengalihkan fokus. Dari yang tadi terlalu fokus kepada dia, kita fokus pada kegiatan-kegiatan yang membuat kita itu enjoy. Bisa gue banget lah gitu ya. Tapi kan apa ya Pak ya, dari aku sendiri pun pengalaman ini jadi curhat ya ceritanya ya. Aduh, jadi aku pun juga pernah ya memfokuskan diri di kegiatan-kegiatan itu tuh aku banget, gue banget nih gitu kan. Nah tapi ya namanya pernah sama-sama, pernah sama-sama terus apa namanya jalan bareng, kemana-mana bareng, itu kan mesti kenangannya ada ya, ada. Itu susahnya di situ. Jadi mungkin aku bisa keluar pagi, terus nanti baliknya malam jam 8, jam 9, kegiatan project gitu ya, di SMK MUI. Tapi nanti pas di rumah, itu pasti tetap ada rasa kayak, intinya nggak bisa, tetap ada rasa sedihnya gitu, tuh gimana Pak caranya supaya bisa mengikhlaskan dan berdamai sama kenyataan. Aduh, sedih banget kayaknya. Ya memang. Ya ini makanya kalau di dalam Islam itu menjaga agar tidak terjadi hubungan terlalu intens sebelum ikatan yang sah itu karena memang efeknya kayak gini. Nah, bagaimana kalau ini sudah terjadi? Padahal kita kepengen terbebas ya dari segala efek-efek yang mengikat itu. Pertama ya harus ada keinginan kuat dari kita untuk kita benar-benar menyudahi ini urusan ini. Terus kemudian ada langkah untuk dialog dengan diri sendiri, yang namanya self talk itu ya, bicara tentang diri sendiri. Pertama mengambil hikmah dari kejadian itu. Jadi fokus kita bukan pada bukan pada perilaku-perilaku yang menimbulkan kerinduan, tetapi lebih kepada hikmah, lebih kepada
apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ? Pasti ada. Pasti ada. Mungkin kita dapat pelajaran bagaimana berkomunikasi dengan seseorang yang punya perilaku seperti dia. Mungkin kita dapat pelajaran bahwa oh ternyata kalau kita intens sama orang seperti ini, kita nggak bisa menggunakan gaya kita yang ini. Kita harus menggunakan gaya komunikasi yang ini, gitu kan? Intonasi kita seperti apa terhadap orang yang seperti itu? Diksi kata kita atau pilihan kata kita seperti apa terhadap orang yang seperti itu perilakunya. Ini menjadi satu hikmah. Belum lagi hikmah-hikmah yang lain yang bisa kita ambil pelajarannya dari hubungan. Jadi ketika fokus kita sudah beralih dari hanya mengingat-ingat kejadian-kejadian yang itu menguras perasaan dan ingatan kita atau hati kita, kita menyibukkan diri untuk mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di masa lalu itu. Kira-kira berapa lama Pak untuk bisa sembuh atau istilahnya kayak berdamai sama kenyataan itu tuh kira-kira berapa lama? Atau tergantung dengan hubungan yang pernah dijalaninya atau gimana? Semakin dalam, semakin intens hubungannya dan semakin lama hubungannya ya pasti semakin efeknya semakin dalam. Sama kayak luka, kalau luka itu sudah terlalu dalam ya sembuhnya lebih lama dibanding luka gores. Nah, makanya kalau kata pepatah itu, kalau sudah tahu bahwa sulit untuk mengeluarkan ayam dari dalam rumah, jangan masukkan ayamnya ke dalam rumah. Jangan coba-coba masukin ayam ke dalam rumah, nanti sudah di dalam dia akan terbang kemana-mana dan merusak rumah kita dan sulit untuk dikeluarkan. Nah, tapi ketika sudah terjadi, pelajarannya saja yang kita petik supaya kita makin dewasa dari peristiwa itu dan kemudian kita bisa berdamai. Itu yang kami lakukan di klinik ketika menggunakan teknik hipnoterapi itu. Kita kembalikan dia dalam ingatannya yang paling kuat di situ, terus kita netralisir dengan sugesti-sugesti positif agar mulai sekarang dan seterusnya dia tidak lagi terlalu memperhatikan, terlalu fokus kepada itu. Fokusnya kita alihkan kepada sesuatu hal yang lebih produktif sehingga dia bisa move on. Nah, gitu. Kalau misalnya nih, ada yang pernah bilang nih sama Allegra, pernah ada yang bilang sama aku, karena ini aku pernah mengalami toxic relationship ini, banyak banget masukan-masukan yang bilang, cari yang lain aja, kan kamu cantik, kan kamu ini, itu gimana Pak? Emang bener ya, salah satu trik move on itu kita harus cari yang baru, itu gimana tuh Pak? Ya kalau itu bentuknya mainan, kalau itu bentuknya benda atau bentuknya hal-hal yang bukan manusia lah ya, atau bukan makhluk lah, atau bukan manusia saja. Kalau makhluk kayak kucing gitu, tinggal cari gantinya bisa. Tapi kalau manusia, setiap kali kita berhadapan atau setiap kali kita sudah selesai dengan ini terus kita cari ganti yang lain, yaitu mungkin berlaku hanya untuk yang ikatan-ikatan yang masih pertemanan atau itu ya. Kalau sudah ikatan suami istri ya nggak bisa pakai cara seperti itu. Artinya bosen sama pasangannya terus ganti lagi yang lain. Nggak bisa kayak gitu. Kita yang harus punya cara. Justru dari hubungan-hubungan pertemanan, persahabatan dan sebagainya itu kita bisa ngambil mutiara hikmah, pelajaran dari situ untuk kita bawa ke suatu institusi keluarga yang lebih kuat nantinya. Jadi tidak selalu harus solusinya adalah dengan mencari pengganti, karena itu sifatnya jadi kompensasional ya. Nanti kalau kita nggak dapat teh manis ya sudah es jeruk aja gitu. Ya kalau nggak ada teh manis ya sudah, nggak usah mencari-cari yang nggak ada. Sudah kita ikhlaskan bahwa memang tidak ada yang kita harapkan tidak terjadi, maka kita siapkan untuk harapan lain gitu. Yang lebih baik. Karena apa? Karena bisa jadi yang terbaik sedang menunggu kita. Oh, amin. Gitu. Nah, kalau kita sebagai anak muda ini kan pasti mungkin ada beberapa teman yang apa sih pacaran, apa sih berhubungan, belajar dulu aja gitu kan. Tapi
pasti dari dalam diri sendiri, termasuk aku juga pasti kayak ngerasa ngeliat temen ada yang punya pacar tuh kayak gimana ya rasanya itu kepingin gitu, kayak enak banget apa namanya berhubungan. Nah mungkin boleh Pak dikasih tips buat pemirsa dan buat aku juga ya ini kayaknya ya, gimana sih caranya buat menjalin hubungan yang itu tuh positif, sama-sama positif, nggak toksik, nggak bikin overthinking dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut teori apa namanya, menurut teori hipnoterapi atau neurolinguistic program itu bahwa otak kita itu memang memancarkan gelombang. Kalau kita pasang alat namanya elektroencephalograph itu maka akan terbaca itu gelombang-gelombangnya. Artinya bahwa otak kita itu dalam posisi aktif itu berlaku hukum-hukum fisika gelombang ya. Dia akan beresonansi dengan gelombang yang sama. Artinya gini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sesungguhnya itu kita yang narik. Jadi kalau kita kepingin memiliki hubungan yang sehat dalam pertemanan atau di dalam proyek-proyek kerja, organisasi dan sebagainya, kitanya sendiri harus mulai dari diri yang positif, gitu. Tidak cuman kepingin-kepinginan saja. Wah dia enak ya, saya pengen dia enak. Kita harus punya kedaulatan tersendiri terhadap diri kita. Kita harus merdeka. Artinya nggak boleh kok kita itu ditentukan oleh orang lain. Wah dia enak ya. Mungkin bagi dia enak, bagi kita enggak. Atau mungkin bagi kita terasa nyaman, tapi sesungguhnya bagi orang lain enggak nyaman. Yang bisa menarik hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, ya kita sendiri yang menentukan. Maka sejak awal ketika kita berhubungan dengan orang lain, niatkan itu untuk mendapatkan atau saling imbal balik dalam hal positif. Jangan ada niatan memanfaatkan, jangan ada niatan untuk kesenangan kita sendiri. Karena kita nggak pernah tahu, ketika kita senang, dia ikut senang nggak bersama kita, ya, belum tentu ya. Kadang-kadang kita senang, dia lemes gitu. Iya benar-benar. Iya. Sehingga niatkan bahwa kita benar-benar saling memberi manfaat. Kita memberi manfaat, dia memberi manfaat, akhirnya kita mendapatkan manfaat yang optimal. Yang kedua tentunya kadang-kadang ini memang masalah hormonal anak remaja ya. Artinya di saat mereka sudah sampai di usia remaja, memang ada daya tarik terhadap lawan jenis itu sangat lumrah dan manusiawi. Dan itu harus disyukuri, karena kalau di klinik saya itu malah lebih parah. Dia tertarik sama yang sejenisnya kan itu. Waduh. Iya. Iya kan bahaya ini ya. Iya benar. Gak bahaya nah gitu. Nah kalau sudah tertarik sama lawan jenis itu bagus, disyukuri. Alhamdulillah saya masih normal. Jadi normal masih ya. Normal. Waras. Masih waras. Tapi ini harus dikendalikan. Gak boleh berlebihan ya. Gak boleh berlebihan. Karena apa? Tidak cuma terhadap kita efeknya ketika hubungan itu tidak berjalan baik, tapi juga kepada dia yang menjadi pasangan kita di dalam pertemanan ya. Nah makanya agar menghindari hal-hal yang sifatnya toksik, yang sifatnya itu menguras pikiran, perasaan kita, fokus saja kepada tugas, proyek, atau tujuan pertemanan itu. Kalau tujuan pertemanan itu berorganisasi ya, fokus pada tujuan organisasi. Kalau pertemanan itu fokus pada belajar untuk berprestasi, ya fokus pada itu. Kita nggak perlu khawatir tentang jodoh, selama kita itu memperbaiki diri dan yakin pada Allah, maka Allah akan siapkan jodoh itu. Oh, amin. Gitu, ya. Nggak usah khawatir. Iya. Siap. Terus balik lagi ke dampak Pak. Dampak tadi overthinking dan toxic relationship. Nah itu ada sampai yang ganggu mental gitu nggak sih Pak? Atau mungkin parahnya seperti apa Pak kalau di klinik? Ya overthinking ini sampai pada dia tidak bisa ngontrol kecemasannya ya. Nangis tiba-tiba, panik tiba-tiba gitu. Nah ini mungkin tidak cuma dirinya yang berefek, tapi orang lain. Orang-orang terdekatnya juga pasti akan terkena dampaknya. Harus siap siaga terus dalam menjaga kecemasannya, harus
mau menyadari, memaklumi tentang kondisi ini, dan ya pasti akan terhambat lah kegiatan-kegiatan sehari-hari karena ada orang-orang atau ada saudara kita atau orang yang kita cintai yang terdampak oleh toxic atau overthinking. Maka efeknya akan sangat merugikan buat dirinya sendiri dan orang-orang yang dia cintai.